Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini Allah masih melimpahkan kepada kita segala nikmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini. Di samping itu juga kita harus hadirkan di dalam hati kita perasaan bahagia. Bahagia karena kita telah menegakkan syiar Ramadan, mengetahui bahwasanya kemuliaan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dari amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan daripada kajian yang pernah kami sampaikan di kajian subuh sebelumnya, membahas tentang sebab-sebab kemuliaan bulan Ramadan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya salah satu sebab yang membuat bulan Ramadan menjadi mulia adalah karena adanya kewajiban puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas dan sudah kita perincikan di pertemuan sebelumnya. Dan sebab yang kedua, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, bulan Ramadan menjadi mulia disebabkan oleh diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sebab yang kedua bulan Ramadan menjadi mulia oleh karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan Al-Quran itu diturunkan hingga sampai kepada kita, maka Al-Quran itu diturunkan dibagi kepada 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan jumlah wahidah, secara keseluruhan Allah turunkan. Dari mana Allah turunkan? Dari Lauh al-Mahfuz ke Baitul Izzah, Sama'id Dunya. Maka tahap yang pertama ini Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izzah, Sama'id Dunya. Dan ini yang menjadi alasan bagi para ulama menafsirkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang dimaksud adalah malam yang diturunkan Al-Quran secara keseluruhan ila sama'id dunya atau Baitul Izzah. Kemudian yang kedua atau tahap yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril mufarraqan, berangsur-angsur.
sesuai dengan kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya tentang pengharaman khamar atau minuman keras, kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana ada 3 ayat yang menjelaskan tentang berangsur-angsur pengharaman khamar. Allah katakan pertama kali, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir qul fihima itsm. Maka dalam ayat ini khamar hanya sebagai bentuk dosa saja, bukan pengharaman secara keseluruhan. Kemudian setelah itu Allah jelaskan di dalam ayat lain, setelah beberapa waktu Allah turunkan lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kalian salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ini tahap yang kedua. Dalam jangka waktu setelah dikatakan bahwasanya khamar itu hanya bentuk sebagai dosa saja, maka tahap yang kedua, khamar diharamkan tentunya adalah diharamkan ketika salat saja. Maka selain waktu salat itu dibolehkan waktu itu meminum khamar. Hingga akhirnya ayat yang terakhir Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah katakan bahwasanya salah satu dari rijis syaitan, salah satu dari amalan syaitan yang harus dijauhi adalah khamar. Maka oleh sebab itu secara bertahap diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka inilah tahap yang kedua, tahap yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah itu, kapan Rasulullah menerima wahyu pertama kali? Dikatakan ulama adalah di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Quran diturunkan secara keseluruhan, dikatakan ulama bahwasanya di 10 malam terakhir yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang kita ambil Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dapat kita simpulkan bahwasanya malam yang diturunkan Al-Quran, maka dia menjadi malam yang mulia. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Bulan diturunkan Al-Quran juga menjadi mulia, bulan Ramadan. Disebut dengan musim ketaatan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kita simpulkan lagi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka semua itu akan menjadi mulia, termasuk manusia itu sendiri. Kita Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, betapa banyak di antara kita para hafidh, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Allah muliakan, Allah mudahkan segala urusannya. Bahkan kita lihat anak-anak yang menghafal Al-Quran, mereka mendapat kemudahan untuk melanjutkan pendidikannya. Ini bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang telah bersentuhan dengan Al-Quran, kalamullah. Termasuk Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat mushaf yang kita pegang, Al-Quran yang kita pegang, kalau kita lihat Bapak Ibu, mushaf itu tentu adalah kumpulan dari lembaran-lembaran kertas yang dituliskan di atasnya adalah ayat-ayat Allah. Coba kita lihat, kalau seandainya tidak dipercetakan yang mencetak Al-Quran itu belum dituliskan ayat-ayat Allah, tentunya kertas itu tidak ada harganya. Bahkan kalau kita buang pun, misalnya kertas tidak ada ayat Allah, kita buang ke tong sampah, kita letakkan sejajar dengan kita, tidak ada masalah, tidak ada yang marah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kertas itu sudah dituliskan oleh percetakan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, maka kertas itu menjadi mulia. Dan kita muliakan, kita letakkan di tempat yang tinggi. Siapapun yang meletakkan Al-Quran sejajar dengan dia, diletakkan di kakinya, pasti kita marah. Padahal kita lihat asalnya adalah kertas, namun oleh karena ada kalamullah, ada Al-Quran yang tertulis di atasnya,
maka Al-Quran itu, maka kertas itu menjadi mulia. Bahkan kita memuliakan mushaf itu yang dituliskan Al-Quran di atasnya. Bagaimana kita di dalam agama ini Allah mengatakan la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali adalah orang-orang yang suci. Ketika kita memegang mushaf, kita sucikan diri kita, kita sucikan badan kita, kita sucikan pakaian kita, bahkan kita sucikan tempat kita untuk membacanya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita simpulkan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kita punya anak misalnya, kalau kita ingin menjadikan dia menjadi mulia, maka sentuhkanlah dia pertama kali dengan Al-Quran. Jangan kita berpikir bahwasanya dengan dia pintar bahasa Inggris pertama kali ketika dia sudah berumur, misalnya masuk SD baru mengetahui ilmu, kita sentuhkan dengan ilmu, kita katakan dia keren, tidak. Yang lebih baik itu adalah kita sentuhkan pertama kali dengan Al-Quran, kalamullah. Kalau kita sudah menyentuhkannya dengan Al-Quran dan dia konsisten, kita ajarkan dia istiqamah dengan Al-Quran, kami yakin dan percaya insya Allah Allah akan memuliakan anak ini. Namun kalau kita tujuan kita hanyalah untuk dunia dan dunia, yakin dan percaya Allah yang lebih tahu bagaimana cara memuliakan manusia. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dengan Al-Quran? Maka kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Hadis yang pertama dijelaskan bahwasanya di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dikhususkan oleh Allah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini mulia oleh karena adanya Al-Quran. Dan di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sekali dalam setahun. Dan di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya di tahun terakhir, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril membacakan dua kali, mengkhatamkan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena beliau tahu kemuliaan Ramadan ini dengan Al-Quran, maka beliau mengkhususkan waktunya di malam hari bersama Jibril untuk Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana para ulama mereka dengan Al-Quran, dikatakan di dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau punya majlis di Masjid Nabawi, majlis hadis. Beliau punya pengajian hampir tiap hari di Masjid Nabawi. Ketika bulan Ramadan datang, apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan majlis ilmunya. Untuk apa? Beliau khususkan waktunya untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kemudian dikatakan juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu hari itu 2 kali. Maka selama bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Termasuk juga Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, beliau menamatkan Al-Quran
di bulan Ramadan satu hari satu kali khatam. Maka selama 30 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Coba kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana para ulama juga memuliakan Al-Quran, memberikan waktu mereka untuk Al-Quran di bulan Ramadan, karena mereka tahu kemuliaan bulan Ramadan adalah dengan Al-Quran. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sampai saat ini Ramadan sudah hampir lebih dari separuh kita lewati. Sudah sampai di mana bacaan Al-Quran kita? Sudah sampai di mana tadarus kita? Sudah sampai di mana kita mentadabburi Al-Quran? Sudahkah kita di hari yang ke-19 ini atau malam yang ke-20 ini misalnya, kita sudah sampaikah kita ke juz yang 20 daripada Al-Quran? Satu juz satu hari misalnya. Ataukah kita masih di juz yang ke-10, sepertiga dari Al-Quran? Atau mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini belum menyentuh Al-Quran? Maka mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Ramadan mulia dengan Al-Quran. Maka sepatutnya kita, kalau kita tahu kemuliaan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, maka mari kita semangati diri kita untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi kita hampir masuk di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maka semangati jiwa kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Supaya apa? Supaya kesempatan kemuliaan Ramadan dengan Al-Quran itu tidak hilang dari kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, ada beberapa permasalahan yang sering ditanyakan. Namun kita cukupkan satu pertanyaan saja. Pertanyaan itu berbunyi, sebenarnya membaca Al-Quran itu lebih banyak pahala di siang hari atau malam hari? Nah, ini kadang ada beberapa jemaah yang menanyakan hal itu. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita lihat sebenarnya Rasulullah SAW dahulunya di dalam hadis-hadisnya beliau membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril atau memperbanyak waktunya dengan Al-Quran itu di siang hari atau malam hari. Maka dari hadis yang kita bacakan tadi, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengulang baca Al-Quran, maka itu ternyata dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam hari. Dikatakan oleh ulama, kemungkinan adalah karena di malam hari itu ketenangan lebih mudah kita dapatkan daripada di siang hari, oleh karena kesibukan yang kita miliki. Dan kita lihat juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Termasuk di surah Al-Muzammil Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah panggil orang-orang yang berselimut. Orang berselimut ini tentunya adalah di malam hari. Apa kata Allah? Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil ini, lebih banyak pahalanya kita membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Namun Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh ulama, sebenarnya perbedaan itu bukan masalah siang atau malam hari. Perbedaan itu sebenarnya adalah kapan kita bisa menghadirkan hati dan jiwa kita ketika membaca Al-Quran. Kalaupun kita membaca Al-Quran di malam hari, namun pikiran kita kemana-mana, tanpa menghadirkan hati dan jiwa kita dalam membaca Al-Quran itu, maka sama saja pahala kita tentu berkurang. Namun kalau ketika di siang hari misalnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan jiwa dan hati kita, maka bisa jadi siang hari itu lebih banyak pahala kita membaca Al-Quran daripada malam hari. Maka oleh sebab itu, yang menjadi poin penting bagi kita adalah bahwasanya pahala membaca Al-Quran itu akan banyak kita dapatkan
ketika kita fokus, ketika kita bisa menghadirkan hati dan jiwa kita membacanya tanpa kita melihat siang ataupun malam hari. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, apa yang kami sampaikan dalam waktu singkat ini, mudah-mudahan ini menambah kesadaran kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bukan saja membaca, memperbanyak membaca, tetapi juga mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri kami maupun hadirin sekalian. Bila ada kelebihan maka itu datang dari Allah, dan bila ada kesalahan maka itu datang dari diri kami. Kami tutup dengan baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.